Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, saya Sindo Maroganda Marbun, mahasiswa program studi Ilmu Politik Fakultas Hukum Universitas Negeri Jambi tahun 2020 dengan NIM H1B1-240. Video ini bertujuan untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Partai Politik dengan dosen pengampu Bapak Hatta Abdi Muhammad SIP MIP. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan dua materi partai politik, di mana materi yang pertama berjudul Konsep Gender dan Feminisme, Konsep Affirmative Action, dan Keterwakilan Perempuan dalam Politik, serta materi yang kedua berjudul Kelembagaan Partai Politik menurut Huntington, Vicky Randall, dan Ralph Safan. Saya akan memulai video materi yang pertama. Mari kita saksikan bersama-sama. Gender adalah konstruksi sosial dalam suatu negara yang dipengaruhi oleh kondisi sosial, politik, budaya, ekonomi, agama, maupun lingkungan etnis. Istilah gender pertama kali diperkenalkan oleh Robert Helen dalam Rashidi. Ia memisahkan fitur manusia berdasarkan definisi sosial budaya dan manusia yang bertarikh pada karakteristik fisik biologis. Hal yang sama juga dinyatakan oleh Anne Oakley pada tahun 1972, di mana ia mendefinisikan gender sebagai konstruksi sosial atau karakter yang dipergunakan pada manusia untuk dibangun oleh kebudayaan manusia itu sendiri. Menurutnya, gender adalah perbedaan pada manusia yang bukan biologis dan bukan kodrat ilahi. Gender adalah perilaku antara kaum laki-laki dan perempuan yang dikonstruksikan secara sosial. Selain itu, gender bukan dibangun oleh manusia itu sendiri, melainkan melalui proses sosial budaya dalam waktu yang lama. Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia juga menyatakan bahwa gender adalah peran sosial yang dikonstruksikan oleh masyarakat. Jadi, kaum laki-laki maupun perempuan harus melaksanakannya, sehingga keduanya diharapkan oleh masyarakat untuk melakukan interaksi tersebut. Ketimpangan gender tidak hanya menjadi isu di negara-negara berkembang saja. Di negara maju sekalipun, isu ini gencar dibicarakan bahkan menjadi isu global. Menurut Vianello, fenomena yang terjadi dalam masyarakat Eropa yang menekankan bahwa ketimpangan kesenjangan terhadap kaum perempuan terbentuk karena berbagai hal, di antaranya pemahaman perbedaan seks dan nilai-nilai dalam masyarakat. Faktor ini yang menjadi bersifat umum yang menyatakan bahwa difference gender atau perbedaan gender menunjukkan bahwa perbedaan jenis kelamin antara perempuan, di mana perempuan tidak rasional, emosional, dan lemah lembut, sedangkan kaum laki-laki memiliki sifat rasional, kuat, dan perkasa. Pemberdayaan gender. Pemberdayaan adalah usaha yang dilakukan untuk membuat seseorang yang tidak berdaya menjadi lebih berdaya atau lebih menjadi kuat jika ia lemah. Proses pemberdayaan kaum perempuan dengan tujuan pengembangan kesetaraan gender melalui kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, mempromosikan partisipasi perempuan sebagai agen perubahan dalam proses politik, ekonomi, maupun sosial. Untuk itu, dimestikan partisipasi dalam bentuk jumlahnya maupun meningkatkan haknya dalam upaya peningkatan partisipasi perempuan. Yang kedua, kolaboratif antara laki-laki dan perempuan, karena pemberdayaan perempuan untuk mencapai kesejahteraan dan kesetaraan gender ini berarti perubahan sikap atau perubahan perilaku. Perubahan peran antara laki-laki dan perempuan menjadi hak dan kewajiban yang seimbang di antara mereka, baik dalam keluarga, pekerjaan, maupun dalam masyarakat. Dan yang ketiga,
upaya-upaya khusus yang dapat menghilangkan ketimpangan gender di berbagai tingkatan, dan juga mencabut hukum yang diskriminatif dan tidak ramah gender. Konsep feminisme. Kata feminisme dicetuskan pertama kali oleh aktivis sosialis utopis bernama Charles Fourier pada tahun 1837. Pergerakan yang berpusat di Eropa ini berpindah ke Amerika dan berkembang pesat sejak publikasi John Stuart Mill sebagai subjek perempuan atau perempuan sebagai subjek. Pada awal pergerakan ini, ia menunjukkan untuk mengakhiri masa-masa pemasungan terhadap kebebasan kaum perempuan. Secara umum, kaum perempuan atau feminim merasa dirugikan dalam berbagai bidang dan dinomorduakan oleh kaum laki-laki atau maskulin. Hal ini terjadi khususnya terutama bagi masyarakat yang berbudaya patriarki. Dalam masyarakat tradisional yang berorientasi agraris, kaum laki-laki cenderung ditempatkan di depan, di luar rumah atau pabrik, sementara kaum perempuan di dalam rumah atau domestik. Situasi ini mulai mengalami perubahan ketika datangnya era liberalisme Eropa dan terjadi revolusi Prancis di abad ke-18 yang merambah ke Amerika Serikat dan ke seluruh dunia. There's not much to do when all Jenis-jenis feminisme. Ada beberapa feminisme yang ada di dunia ini yang harus kita ketahui. Yang pertama, feminisme liberal, yang dimana teori ini bertumpu pada kebebasan dan kesetaraan rasional, di mana perempuan merupakan makhluk rasional yang kemampuannya sama dengan laki-laki, sehingga harus diberi hak yang sama juga dengan laki-laki. Dalam konteks Indonesia, reformasi hukum yang berspektif keadilan melalui desakan 30% kuota bagi perempuan dalam parlemen adalah kontribusi dari pengalaman feminisme liberal ini. Yang kedua, ada feminisme radikal. Ini bertumpu pada pandangan bahwa penindasan terhadap perempuan terjadi akibat sistem patriarki. Inilah yang membuat Indonesia saat ini memiliki Undang-Undang RI Nomor 23 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga atau UU PDKDRT. Yang ketiga, feminisme anarkis. Feminisme ini bersifat sebagai sesuatu dalam paham politik yang mencita-citakan masyarakat sosial dan menganggap negara adalah sistem patriarki dominasi antara laki-laki adalah sumber permasalahan yang harus segera dihancurkan. Juga ada feminisme yang lain seperti feminisme marxis, feminisme sosialis, feminisme postkolonial, dan feminisme nordik. Konsep affirmative action dan keterwakilan perempuan dalam politik. Keterlibatan atau keterwakilan perempuan dalam kehidupan politik memang telah mengalami peningkatan, namun partisipasi yang diharapkan seperti keterwakilan politik di lembaga-lembaga pemerintahan tingkat lokal maupun nasional masih terhitung rendah. Sebutlah tingkat kabupaten yang merupakan lapisan pemerintah yang paling dekat dengan masyarakat dan bertanggung jawab terhadap pembangunan daerah serta pelayanan sosial bagi masyarakat. Perempuan di pemerintahan kabupaten dapat berujung pada tidak terpenuhinya kebutuhan dan teratasinya kekhawatiran perempuan dan prioritas-prioritas pembangunan dalam rencana pembangunan daerah, dan mungkin akan mempertegas marginalisasi terhadap perempuan dalam pelayanan sosial pada tingkat lokal. Affirmative action. Apa itu afirmasi? Ini merupakan sebuah pengakuan terhadap kesalahan sejarah karena merupakan korban. Maka, sebuah pemberian kesempatan dan kedudukan yang sama bagi wanita untuk melaksanakan perannya di bidang eksekutif, yudikatif, dan legislatif, yang umumnya menuju keadilan dan kesetaraan gender. Demikianlah yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 mengenai apa itu keterwakilan perempuan dalam ruang lingkup politik. Kuota 30% yang dimiliki oleh perempuan
harus turut diimbangi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia hingga dapat bersaing dengan laki-laki. Jadi tidak ada gunanya jika kemampuan SDM dalam memahami politik rendah dengan pemberian kuota tersebut. Salah satu fenomena yang masih hangat diperbincangkan dalam dunia publik politik adalah permasalahan gender atau kesetaraan gender ini. Di Indonesia, kesenjangan gender dalam kehidupan publik dan politik masih menjadi sebuah tantangan, dikarenakan jumlah keterlibatan perempuan dalam setiap aktivitas publik maupun politik yang masih belum memumpuni. Perempuan Indonesia tertinggal dalam kehidupan yang muncul sebagai indikator sektor sosial yang menjadi tantangan berskala lokal maupun nasional. Meskipun Indonesia telah berkomitmen menjalankan prinsip kesetaraan gender melalui konvensi nasional serta internasional, bahkan pada Undang-Undang Dasar 1945, negara menjamin kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan, serta pengarustamaan gender yang telah diadopsi menjadi sebuah kebijakan. Kurangnya keterwakilan perempuan dalam politik tanah air juga disebabkan turun-temurun oleh budaya dan pola pikir patriarki yang menyatakan bahwa politik adalah ramah ruang lingkupnya laki-laki, serta masih banyaknya perempuan yang kurang tertarik dengan dunia politik akibat doktrin politik itu kotor. Untuk memperbaiki keadaan dan paradigma tersebut, sudah seharusnya kita kembali kepada pendidikan politik yang lagi dan lagi harus diberikan kepada perempuan dengan penjelasan bahwa perempuan juga memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam menyuarakan aspirasinya kepada negaranya. Berdasarkan penjelasan di atas, saya menyimpulkan dan kita mengizinkan perwujudan kesetaraan gender dalam politik, terutama mengenai perwakilan wanita dalam politik, di mana yang pertama, kita menginginkan adanya peningkatan pendidikan politik bagi para perempuan sehingga perempuan tidak awam lagi dalam dunia politik dan berani untuk berpartisipasi dalam perpolitikan demi menyeimbangi hak dan kewajiban demokrasi sebagai bagian dari negara. Yang kedua, adanya peningkatan dalam pemberdayaan ekonomi perempuan sehingga tidak tertinggal dan berketergantungan dengan kaum laki-laki, serta dengan demikian dapat dijangkau dengan ekonomi yang memadai dan melaksanakan aktivitas-aktivitas politik. Dan yang ketiga, adanya pembentukan partai nasional ataupun partai lokal khusus perempuan sebagai wadah yang mengharuskan para wanita untuk ikut berpartisipasi dalam perpolitikan. Demikian materi yang pertama.